kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang memelihara kehidupan kami, terima kasih kami ucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu yang kami terima dan alami sampai hari ini. Biarlah Tuhan, hati kami tetap bersyukur, mengingat segala kebaikan-Mu yang menghantarkan kami boleh berada dalam suasana sukacita, dalam situasi yang cerah yang Kau perkenankan hadir kepada kami pada hari ini. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, yang membukakan hati kami untuk dapat mendengar segala firman yang akan Kau beritakan kepada kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti ingin menjadi orang yang kaya. Tidak ada orang yang menginginkan agar hidupnya susah dan miskin. Melalui firman ini dengan terang menegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus adalah orang-orang yang telah menerima kekayaan di dalam kepenuhan Allah oleh cinta kasih dan karunia Allah yang tidak terbatas. Sebab kasih adalah jati diri Allah yang paling utama yang telah dinyatakan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dan Yesus sendiri adalah bukti terbesar dari ungkapan kasih karunia Allah yang terdalam bagi kita manusia. Dia melakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita. Sehingga oleh karena kemurahannya itu, maka kita dipanggil untuk hidup di dalam kemurahan dan kebaikannya dengan mau menyatakan kebaikan dan kasih kita kepada sesama kita. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, konteks nats ini dilatar belakangi oleh seruan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mau membantu, peduli dan berbagi dari berkat yang ada pada mereka kepada jemaat Kristen yang ada di Yerusalem pada saat itu, di mana jemaat yang ada di Yerusalem sedang mengalami hidup yang terpuruk. Mereka hidup dalam serba kebingungan oleh ketidakpastian situasi yang ada di sekitar mereka, dan juga dari tekanan yang bertubi-tubi dari pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yang didorong oleh nafsu kebencian dalam memiskinkan, membuat hidup mereka kelaparan, menyiksa, menganiaya untuk rencana memusnahkan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem pada saat itu juga. Maksud dari ayat firman ini tepatnya pada ayat ke-8 yang sudah menyapa kita pada hari ini adalah Allah tidak hanya mengusahakan agar kita hidup berkecukupan di dalam segala sesuatu untuk kebutuhan kita sendiri, namun Allah membuat hidup kita berkelimpahan dengan berkat dan kekayaan yang pada dasarnya adalah untuk bermaksud memanggil dan agar melalui cinta kasih dan segala pemberian maupun melalui kekayaan kita, orang-orang lain yang berkekurangan yang ada di sekitar kita dapat bertahan hidup oleh karena cinta kasih kita juga kepada mereka. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Semua itu kita nyatakan dengan mau peduli dan berbagi dengan sukacita tanpa terpaksa kepada sesama kita yang hidupnya berkekurangan, sebagai tanda bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang baik. Kasih dan kemurahan hati kita adalah ciri khas hidup dari sebagai pengikut Kristus, di mana sikap ini sangat disenangi oleh Tuhan. Mau berbagi, mau menolong sesama adalah perintah yang sekaligus sebagai suatu sukacita bagi kita orang percaya. Kita mau memberi karena kita telah menerima apa yang baik dari Tuhan.
Tentu maksudnya adalah bahwa apa yang Tuhan mintakan itu kepada kita adalah apa yang telah kita terima dan apa yang ada pada kita, dan bukan apa yang tidak ada pada kita. Orang-orang yang telah banyak menerima banyak berkat dari Allah di dalam hidupnya, maka mereka juga dipanggil untuk mau peduli kepada orang lain yang berkekurangan. Sama seperti Tuhan kita yang tidak pernah menahan-nahan dirinya ketika ingin memberi berkatnya kepada kita. Dan hal yang paling utama, yang paling ditekankan dalam hal pemberian itu adalah bukan masalah apa dan seberapa banyak jumlah pemberian, melainkan hal yang paling diutamakan dalam hal pemberian itu adalah bagaimana cara kita dalam memberikannya. Itu sebabnya bukan persoalan banyaknya dan mahalnya pemberian yang mau kita berikan itu. Dan untuk melakukan, dapat menghidupi ini semua, tentu seperti apa yang firman Tuhan sudah katakan tadi kepada kita, bukan pada titik banyak dan mahalnya pemberian yang dilihat, tetapi kita diarahkan untuk melihat kembali dorongan yang berangkat dari hati kita. Sebab untuk apa kita menerima bantuan dan untuk apa kita memberikan bantuan yang banyak kepada orang lain, namun orang yang memberikan dan kita yang menerima terpaksa, keberatan, banyakkan dramanya, tidak ikhlas dan bersungut-sungut dalam memberikannya. Oleh karena itu, melalui firman ini setiap orang dipanggil untuk mau memberi dengan sukacita dan bukan karena terpaksa. Sebab Allah memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Amsal 22 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak buta. Dia selalu melihat, Dia selalu mengingat, dan Dia selalu memperhatikan apa yang kita lakukan dan yang kita perbuat bagi orang lain. Dia juga sanggup melimpahkan kasih dan berkat-Nya kepada kita, orang-orang yang dikasihinya, agar dengan ini kita tidak ragu dalam memberi kepada mereka, saudara dan sesama kita yang berkekurangan. Tuhan itu sanggup untuk membalaskan dan melipat gandakan kembali apa yang telah kita berikan dan perbuat yang baik kepada orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita boleh menghidupi, menghayati di dalam iman kita. Tuhan itu berkuasa atas kelimpahan dan kekurangan yang kita alami. Karena Dia adalah Allah sumber dari segala kasih karunia yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, yang bukan hanya memberikan kita kecukupan, malahan Dia mau bersedia untuk memberikan kita kelimpahan. Karunia Allah itu tidak terikat dan tidak dapat diikat oleh apapun atau siapapun. Amin.